Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa, salam sukacita, puji Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memulihkan kita, yang membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema hari ini kita berbicara jangan sampai kita dipecundangi oleh dosa. Saya ulang, jangan sampai kita dipecundangi oleh dosa. Pecundang, saudaraku. Pecundang ini semacam kayak yang dikalahkan. Ya, yang dikalahkan, yang menderita kekalahan. Kata-kata pecundang ini Bapak Ibu terngiang-ngiang di telinga saya sebab ini sering dikatakan oleh orang tua saya, jangan sampai kamu hidup jadi pecundang. Wah, suatu hal yang sangat amat memalukan sebetulnya kalau pecundang ini, saudaraku. Kalau bahasa yang di efisme, bahasa yang halus adalah dikalahkan, ditawan, seperti itu. Nah, bagaimana kondisinya supaya kita tidak dipecundangi oleh dosa? Iya kan? Ya sudah barang tentu banyak orang-orang Kristen yang sudah menjadi pecundang dan dipecundangi atau dikalahkan oleh dosa. Nah, untuk itu kita, saudaraku, kita akan berbicara lebih jauh, lebih mendalam lagi. Tetapi sebelumnya saya akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kembali bisa mendengar firman-Mu, bisa diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk dengan rencana-Mu, dan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan selalu berkemenangan atas dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, janganlah kita sampai dipecundangi oleh dosa. Justru kita harus menang terhadap dosa. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikalahkan oleh dosa, maka engkau akan menjadi tawanan dosa. Tatkala engkau terus menjadi tawanan dosa, engkau akan menerima upah. Sebab upah dosa adalah maut. Dengar baik itu Bapak Ibu. Ingat baik itu. Upah dosa adalah maut. Jangan anggap remeh ya Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen Bapak Ibu kompromi dengan dosa. Dengan alasan dia pasti diampuni. Wah, ini satu nilai kekonyolan sebetulnya. Itu satu nilai kekalahan. Itu satu nilai, saudaraku, tidak ada perlawanan. Tidak ada satu upaya untuk tidak berdosa, tapi sudah menyerah sebelum berperang. Nah, itu menguntungkan pihak lawan, menguntungkan iblis yang akan menghancurkan hidup masa depanmu dan hidup dalam kekekalanmu. Sebab sekali lagi saya bicara, upah dosa adalah maut. Kondisi-kondisi terhadap dosa seharusnya kita bisa menang Bapak Ibu. Kita bisa menang terhadap dosa. Sebab menurut Alkitab, menurut firman Tuhan itu banyak sekali firman Tuhan yang menjelaskan untuk kita berbuat sesuatu terhadap dosa, untuk kita memenangkannya. Yang pertama, saudaraku, kita melihat bahwa untuk kita tidak dipecundangi oleh dosa, sekali lagi saya bicara, pecundang ini penakut Bapak Ibu. Pecundang ini orang yang menderita kekalahan. Orang yang sudah menjadi tawanan Bapak Ibu. Itu yang seringkali terngiang-ngiang di kepala saya karena diajar sama papa saya, jangan hidup ini jangan jadi pecundang. Kamu harus menang atas masalah, kamu harus menang atas nilai-nilai kehidupan ini. Sebab saudaraku, maklum saja hidup dalam kemiskinan waktu itu. Jadi jangan sampai hidup mempermalukan diri sendiri Bapak Ibu, menjadi tontonan orang atau menjadi sampah masyarakat. Ya, demikian daripada ajaran papa saya. Jadi saya ingat betul. Makanya saya teringat ini, karena seringkali pecundang ini sudah dibikin halus, dikalahkan, ya kan? Padahal dikalahkan juga bukan kalah gregetnya Bapak Ibu, tidak kalah gregetnya, tidak kalah bombastisnya, tetapi seringkali kita masih kurang respect dalam hal ini. Nah, saya beri kata pecundang.
Supaya kita tidak dipecundangi oleh dosa, kita harus melawan dosa. Yang pertama harus melawan dosa. Saya ambil dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, melawan dosa. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dosa tidak dilawan, dia akan masuk dalam kehidupanmu, dalam pikiranmu, dalam tingkah lakumu, dalam segala aspek nilai hidupmu. Dengan demikian, engkau tidak akan pernah menang. Bahkan saudaraku, pada saat Anda berdoa, kita berdoa pun juga sudah ditunggangi oleh dosa. Karena sudah dipecundangi oleh dosa, Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen, saudaraku, berdoa itu disertai hawa nafsu. Nah itu sudah dalam kendali dosa sebetulnya, kedagingan. Ini tidak pernah disadari oleh orang Kristen, saudaraku. Karena menganggap ini satu kejadian yang lumrah. Tidak demikian kondisinya. Di balik ini semua sutradaranya adalah iblis. Makanya alangkah lucu sekali, hidup orang Kristen banyak berdoa tetapi banyak berbuat dosa. Itu lihainya si jahat, itu lihainya si iblis. Lawan kita, Bapak Ibu. Jangan dikasih kompromi di sini, jangan dikasih peluang di sini. Kita harus tegas, kita berdoa harus tunduk kepada Allah, bertobat, Bapak Ibu. Ya, posisi kita harus jelas, jangan suam-suam. Jangan kita di daerah abu-abu. Berdoa ya jalan terus, bikin dosa, niat dosa tidak pernah mau dihentikan. Dan bagaimana cara menghentikannya juga tidak tahu. Ini kan konyol sekali, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada Allah. Artinya bertobatlah kamu, ya kan? Dan manutlah kepada Tuhan dan rendah hatilah dirimu. Lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Saudaraku, iblis tahu, saudaraku, tingkah laku kita yang tidak pernah ada ketundukan kepada Tuhan. Berdoa jalan terus. Tetapi niat jahat jalan terus. Nah itu namanya, saudaraku, namanya itu munafik. Nah inilah, disinilah kondisinya iblis bermain. Sayang sekali banyak orang Kristen menganggap iblis tidak lagi berbahaya. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri juga tidak baik, Bapak Ibu. Kita harus tetap waspada. Di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum, berputar-putar berada di sekeliling kita. Kalau kita menganggap remeh lawan kita ini, Bapak Ibu, kita akhirnya, saudaraku, tidak waspada. Tatkala kita kehilangan waspada, kita buka celah, nah disitulah si iblis masuk. Satu roh jahat yang pernah keluar dari diri kita akan balik lagi dengan 7 teman yang jauh lebih jahat. Bukankah kita kacau, Bapak Ibu? Bukankah Bapak Ibu kondisinya menjadi babak belur dengan si jahat ini? Makanya mulai saat ini, Bapak Ibu, jangan tanggung-tanggung. Mau bertobat, bertobat. Mau menundukkan diri, mau taat, taat. Taat sampai mati.
Jangan buka kompromi, jangan buka peluang. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau engkau kompromi, tidak ada perlawanan. Iya kan? Wah, itu kacau sekali Bapak Ibu. Kita tidak bisa menang lawan iblis. Iya toh, tanpa Tuhan. Dengan kuasa ilahi, dengan kuasa Tuhan Yesus, kita menang atas iblis. Untuk menang atas iblis, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Kita menjadi alat Tuhan. Iya, kita tunduk kepada Tuhan, bukan tunduk kepada si jahat, Bapak Ibu. Nah, perhatikan tingkah laku dirimu. Perhatikan nilai attitude dirimu. Apakah kecenderungannya mendukung dosa atau mendukung Tuhan? Nah, kita mesti pintar Bapak Ibu dalam hal ini. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, ya kan, apalagi mengeluarkan argumentasi yang sesat dengan mengatakan, ya namanya kita manusia Pak, makhluk lemah segala macam. Siapa yang bilang kita makhluk lemah? Kita ada kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahanlah, di situ ada kekuatan Tuhan. Di mana letak kesetiaanmu? Di mana letak imanmu? Di mana letak kepercayaanmu kalau dalam hal demikian? Banyak orang Kristen takut dengan setan Bapak Ibu. Bahkan lebih cenderung kompromis, pergi ke dukun, meramal nasib. Bukankah tambah kacau hidupmu ini? Ingat baik, upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Iya toh? Yang pertama kita harus melawan dosa. Tunduklah kepada Allah. Mulai saat ini periksa hatimu, periksa motivasimu, periksa tujuan hidupmu, periksa imanmu. Apakah sudah sungguh-sungguh engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan secara penuh, secara utuh, secara menyeluruh? Jika tidak, engkau masih membuka titik lemah dalam hidupmu, dalam dirimu. Entah melalui pikiranmu, entah melalui pendengaranmu, entah melalui perasaanmu, entah melalui emosimu. Hati-hati, iblis bisa masuk di dalam kondisi kelemahanmu. Makanya di situ Bapak Ibu, kondisinya kita harus percaya, kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Kita harus kuat hanya mengandalkan kepada Tuhan. Itu iman kita harus tunduk kepada Allah. Percayalah kita pasti menang atas dosa. Iya dong. Nah, periksa juga dengan doamu. Kalau doamu disertai dengan hawa nafsu, itu dari si jahat Bapak Ibu, dari iblis. Makanya di tengah-tengah ayat ini dikatakan, tunduklah kepada Allah. Jadilah engkau setia. Jadilah engkau menjadi penurut Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini yang dibenci oleh Tuhan. Jadilah pembaharuan budimu dengan baik, dan engkau harus berkemenangan di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesus ada berkemenangan. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Jangan kompromi dengan dosa, dengan bentuk-bentuk lain, saudaraku. Ya kan, berdosa bukan hanya berzina. Tidak demikian juga. Berdosa itu iri hati, amarah, dendam, kecewa, sinkretisme, segala macam. Itu bentuk-bentuk dosa. Kita mesti paham itu. Itu yang Tuhan tidak suka. Untuk demikian, ya kan, harus kita berbalik kepada Tuhan, ya kan, metanoia. Percayalah Tuhan menyertai Bapak Ibu. Yang kedua, menang atas dosa, yaitu yang kedua, saudaraku, supaya kita tidak dipecundangi oleh dosa adalah menolak dosa. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Menolak dosa. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menolak dosa caranya adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dari situ akhirnya kita paham bahwa yang selama ini kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin waktu itu kita rasanya samar-samar. Tatkala kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya dalam hidup dalam kekudusan Bapak Ibu, kita pasti tahu. Ya kan, sekecil apapun kita pasti peka terhadap dosa. Wah, ini Tuhan tidak suka nih. Kita paham Bapak Ibu. Oh, ini Tuhan tidak mau ini. Ya kan? Jadi tidak ada argumentasi nilai kompromi.
tatkala kita berserah kepada Tuhan. Makanya caranya menolak dosa itu adalah kita tidak mau berbuat dosa karena kita sedang untuk melakukan hidup kepada Tuhan. Setia dengan Tuhan. Mempersembahkan diri kita sebagai nilai kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian pasti kita membenci dosa Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu, ya kan? Dan kita paham. Sehingga kita memiliki kepekaan rohani yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya terbersit sedikit. Walaupun sinyalnya lemah. Kadang-kadang seringkali dosa itu Bapak Ibu memberikan sinyal lemah. Dia tidak seperti kalau dosa kan kita sudah tolak gitu. Tapi sinyalnya lemah. Ya toh, nggak apa-apa. Itu sinyalnya lemah Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya begitu Anda buka sinyalnya semakin kuat. Dan begitu Anda oke, sinyal itu menghancurkan hidupmu. Dan engkau akan putus hubunganmu dengan Tuhan. Dan akan bersambung kembali dengan dosa. Seperti babi kembali kepada kubangannya. Seperti anjing kembali memakan muntahnya. Itu kondisinya orang balik lagi berbuat dosa. Dan akan bertambah jahat. Makanya sinyal-sinyal dari dosa Bapak Ibu kita harus paham. Begitu pula sinyal-sinyal dari Tuhan kita harus juga paham Bapak Ibu. Sehingga kita memiliki kepekaan rohani yang sangat luar biasa. Sehingga kita dengan demikian kita tahu ini dosa, oh kita tidak lakukan. Masuk saja melalui pikiran Bapak Ibu kita sudah tahu. Wah ini kehendak si jahat. Iya kan saudaraku, makanya pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan Bapak Ibu. Supaya kita hanya memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudaraku. Jangan diputus sinyal tersebut. Kita harus katakan oke atas sinyal dari Tuhan, atas firman Tuhan. Dan kita mengatakan tidak kepada dosa. Otomatis kita akan menolak dosa. Jadi saudaraku yang kedua kita harus menolak dosa. Dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, banyak orang Kristen ketipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan, sayang sekali saudaraku, ya kan. Saya tidak mengesampingkan Bapak Ibu boleh hafal firman Tuhan. Kawan saya hafal firman Tuhan Bapak Ibu, kenapa dia bisa berbuat berzina? Iya toh. Di sini saudaraku, karena dirinya memang sedari awal tidak diserahkan kepada Tuhan. Tidak sebagai persembahan yang kudus yang berkenan. Jadi dia tidak sayang-sayang lagi menyerahkan dirinya kepada dosa. Nah kalau ditegur, diajar, ada argumentasi yang keluar, argumentasi sesat. Nanti saya bisa minta ampun Pak. Bahkan lebih konyolnya, nanti perjamuan kudus lagi, kita suci lagi. Itu kan konyol sekali Bapak Ibu. Jangan mempermainkan tubuh dan darah Tuhan. Hanya demi kepuasan hawa nafsu, itu Tuhan marah Bapak Ibu. Jangan sampai mengecewakan Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita, atas roh jiwa tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Automatically di situ kita menyatakan bahwa kita menolak dosa. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga mencegah dosa. Bagaimana caranya kita mencegah dosa? 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu baik mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Nah, Bapak Ibu lihat betapa kerasnya firman ini berbicara. Apabila orang berbalik lagi kepada dosa, lebih baik orang itu dari awal tidak mengenal kebenaran. Karena setiap orang yang mengenal kebenaran ada tanggung jawab Bapak Ibu. Dalam tanggung jawab itulah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kan tidak mau hidup jauh lebih buruk lagi dari yang sudah-sudah, bukan? Tetapi akan terjadi jauh lebih buruk lagi apabila kita tidak mencegah dosa masuk dalam hidup kita dengan kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Hati-hati, jangan main-main dengan hidup ini lu Bapak Ibu. Manusia seperti uap lu.
Jangan sampai terjadi yang lebih buruk daripada yang semula. Karena kita dianggap tidak bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap firman Tuhan, terhadap nilai kekudusan Tuhan, terhadap korban darah anak domba Allah. Kalau kita tidak ada bertanggung jawab di situ Bapak Ibu, waduh kacau balau Bapak Ibu. Sebab setiap orang, jangankan tanggung jawab dalam nilai ketuhanan. Bapak Ibu diberikan job description oleh bos. Coba Anda tidak bertanggung jawab di dalamnya, pasti dipecat. Apalagi ini firman Tuhan. Setiap kita tatkala sudah diampuni, sudah mendapatkan anugerah, ada tanggung jawab di dalamnya. Ingat baik, ada tanggung jawab di dalam hidup kita. Itu bukan merupakan satu beban. Itu merupakan satu nilai keharusan dengan sukarela harus kita lakukan. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen tanggung jawab nilai kekudusan itu telah menjadi beban mereka. Sehingga mereka berdebat kusir. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk membiarkan yang mereka bikin dosa. Untuk membenarkan mereka bikin dosa. Konyol sekali Bapak Ibu. Saya pernah saudaraku, bukan berdebat sih. Ada satu pendeta bicara sama saya. Pak Denny, kita tidak bisa hidup dalam kekudusan. Saya kaget sekali dia ngomong seperti itu. Sekarang dia sudah almarhum. Iya kan? Saya bilang, Pak, itu ada firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Lah, kita kan masih hidup di dalam dunia ini. Jangan sok-sokan lah, katanya seperti itu. Wah, saya sih nggak ladenin Bapak Ibu. Cuma saya berpikir dia buka pintu kompromi. Jadi berarti di dalam dirinya bikin dosa masih is okay. Kalau saya tidak mau Bapak Ibu, sekuat tenaga saya, sekuat nilai apa yang saya punya dari Tuhan, saya menolak dosa. Itu cara mencegah dosa. Banyak orang Kristen tidak berdaya dalam hal ini. Ya kan saudaraku, banyak tidak berdaya dalam hal ini. Dalam melalui pikiran saya sudah tidak berdaya. Karena seringkali memikirkan hal-hal yang porno. Nonton-nonton film porno. Sehingga tidak berdaya, minta dilepaskan. Saya tidak mau. Itu urusanmu. Ya kan? Kalau kamu nggak bisa menghilangkan hal-hal yang culas di dalam pikiranmu, mana bisa dengan doa. Sebab itu sudah melupakan masuk dalam nilai tanggung jawab. Masuk dalam nilai tanggung jawab. Banyak orang Kristen tidak mau bertanggung jawab dalam hal demikian. Loh, kalau tidak mau bertanggung jawab bagaimana? Ya kan, secara duniawi saja kalau kita tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita, atas rumah tangga kita, berantakan semua. Apalagi ini atas nilai iman. Ya kan, dewasalah sedikit Bapak Ibu kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita harus mau dibebankan tanggung jawab oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nilai tanggung jawab tersebut karena kita sudah berikan anugerah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu supaya kita tidak tersesat dan tidak disesatkan. Jadi cara mencegah dosa adalah kita perlu hati-hati bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan dosa. Tuhan sangat membenci dengan dosa. Sampai saat ini Tuhan sangat membenci dosa. Upah dosa adalah maut. Satu ayat lagi di Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah lihat, kekudusan ini Bapak Ibu tidak mungkin saudaraku diberikan kepada babi, kepada anjing. Ini bicara soal nilai sifat kebinatangan. Ya kan, kekudusan ini hanya diberikan kepada manusia. Tapi manusia ada sifat babi, ada sifat anjing Bapak Ibu. Ya ini, dengan demikian perumpamaan ini kita harus mengerti lah Bapak Ibu. Iya kan, jangan sampai kita kembali seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing memakan muntahnya. Nah itu, kalau kita nggak mencegah dosa untuk tidak menggerakkan diri kita melakukan dosa, Bapak Ibu, kita sudah kalah. Kita sudah namanya itu dikata pecundang, dipecundangi oleh dosa. Yang keempat, yang terakhir, menghindari dosa. Yang terakhir, menghindari dosa. Bagaimana caranya? Ibrani 10 ayat 27 sampai 29. Ibrani 10 ayat 27. Ayat 26 dulu saya baca sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu, ulang-ulang berapa kali terserah. Yang penting engkau mengerti. Satu kali membaca mengerti, puji Tuhan. Ya kan? Kalau sampai 10 kali baru mengerti, baca sampai 10 kali. Sebab ini kita harus paham, kita harus mengerti, dan kita harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak demikian, saudaraku, firman Tuhan
engkau abaikan. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina kasih karunia. Puji Tuhan, hati-hati dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Iya kan? Firman Tuhan ini berkata sangat keras. Jika engkau dengan sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi pengampunan dosa. Nah, persoalannya ini disiasati. Kan kalau tidak sengaja tidak apa-apa, Pak. Oh, tidak bisa. Kita sudah paham mana dosa, mana bukan, mana ada yang tidak disengaja. Lucu sekali Bapak Ibu, jikalau kita berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosaku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kau jangan canangkan seperti itu. Kalau engkau tahu itu tidak disengaja, engkau bilang katakan tidak disengaja, padahal engkau sengaja. Atau engkau merasa tidak sengaja itu nggak apa-apa. Wah, itu berbahaya. Itulah saudaraku liciknya dosa yang masuk melalui pikiran-pikiran orang yang tersesat. Kita harus deal saja di sini Bapak Ibu. Harus deal, tentukan. Mau berbuat dosa atau tidak. Nggak ada yang tidak disengaja. Karena kita sudah di dalam kasih karunia. Artinya kita bertanda sudah tahu kebenaran yang sebenar-benarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran yang lain di luar Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pahamkan itu Bapak Ibu kepada diri kita. Jika tidak demikian, kita akan selalu kompromis. Kalau mau tanggung resiko, ya terserah Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma beritahu jangan kompromis dengan dosa. Tidak ada dosa yang tidak disengaja. Karena kita sudah tahu kebenaran. Ya kan? Kecuali Bapak Ibu tidak tahu kebenaran. Ya, ada hilap segala macam. Tidak ada hilap Bapak Ibu. Kita selalu diberikan kesadaran. Kesadaran akan Tuhan. Kembali kepada yang pertama, takut akan Tuhan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak sia-sia. Saya percaya firman Tuhan ini tidak Bapak Ibu sia-siakan. Ada amin? Janganlah kita sampai dipecundangi oleh dosa. Jangan sampai kita dikalahkan oleh dosa. Apalagi menjadi tawanan dosa. Kita akan kehilangan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu yang membicarakan soal kami untuk menang atas dosa. Supaya kami tidak dipecundangi oleh dosa. Agar kami tetap berpihak kepada Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Berkati dimanapun jemaat yang bisa mendengar khotbah ini. Dimanapun mereka, Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka. Sebab Allah kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.